ini yang terakhir terkait dengan pelataran sehat. Ya, seperti ini kalau rekan-rekan sejawat semua sudah paham semua pelataran sehat, cuma memang ada kendala biasanya tidak bisa masuk ke akun pelataran sehat, gitu ya. Nah, ini ada kalau kita akses pelataran sehat itu akan muncul seperti ini ya di tampilan awal di beranda itu. Jika Bapak Ibu adalah tenaga kesehatan, pastikan sudah memiliki akun Satu Sehat gitu ya, agar bisa ditautkan ke pelataran sehat. Kemudian melengkapi profil keprofesian sampai dengan kompetensi di akun Satu Sehatnya, lengkapi semuanya. Kemudian kalau sudah lengkap data Satu Sehatnya gitu ya, kemudian buka profil pelataran sehat di akun masing-masing. Nah, jangan lupa klik sinkron gitu ya, sinkronisasi. Karena ini yang akan ditautkan ya ke pelataran sehat gitu. Otomatis kalau sudah tersinkronisasi itu akan berubah gitu ya, dan kemudian akun pelataran sehatnya akan bisa digunakan. Oke. Bagaimana cara masuk ke akun Satu Sehat, ke pelataran sehat? Kembali masuk lewat Satu Sehat SDMK. Kemudian di samping akan muncul pelataran sehat ya. Kemudian kita klik pelataran sehatnya. Nah, akan muncul seperti ini, cari pembelajaran. Ya. Ketika klik cari pembelajaran, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada di bagian beranda, ya bagian beranda pelataran sehat, itu akan muncul ada namanya tulisan pembelajaran saya. Pembelajaran saya ini isinya adalah terkait dengan informasi pembelajaran-pembelajaran yang diikuti oleh kita, oleh peserta. Mulai dari total pembelajaran, pembelajaran selesai sampai dengan total SKP yang kita dapatkan. Nah, di sini saya contohkan nih. Ini pembelajaran saya ikuti ada 6 gitu ya. Kemudian yang sudah selesai 5 dan total SKP yang sudah saya dapatkan baru 11,5 SKP. Kemudian kedua, di beranda juga ada muncul di sini kategori. Kategorinya ada kategori transformasi kesehatan dan kategori transformasi internal. Ini kategori-kategori pembelajaran yang bisa kita ikuti. Ya, tinggal klik saja mau yang mana. Yang ketiga ada menu di sini cari pembelajaran. Ini juga sama. Ini isinya eh, materi-materi pembelajaran yang bisa kita ikuti. Ini ada judul-judulnya. Kemudian di sini ada juga yang menu pembelajaran. Ini akan menampilkan menu yang semua pembelajaran yang tersedia di pelataran sehat bisa kita akses, gitu ya. Kemudian ada menu pembelajaran populer. Ini berisi terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang memang paling diminati di pelataran sehat ini. Kemudian terakhir ada metode pembelajaran. Ini ada yang, jadi kalau pembelajaran di pelataran saya itu ada yang pakai yang klasikal gitu ya, ada yang daring dan ada yang blended, yaitu memakai klasikal dan daring. Ini juga harus diperhatikan oleh teman sejawat semua ketika ingin melakukan pembelajaran. Ya jenis ini metodenya apa gitu ya, apakah online full atau blended atau klasikal, itu harus diperhatikan. Kemudian ini ada terakhir di bagian akun ya. Bagian akun ini ada pembelajaran saya, ada satuan kredit profesi, sertifikat saya, profil dan yang lain keluar. Dia akan saya bahas lebih detail satu persatu. Yang kedua, bagaimana cara mencari pembelajaran di pelataran sehat ini. Jadi setelah kita masuk ke akun pelataran sehat, maka ketika kita ingin memulai pembelajaran itu ada 3 cara. Pertama, dengan cara klik yang menu kategori. Silakan kita pilih mau kategori yang mana, ya, mau judulnya apa, silakan cari di menu kategori. Yang kedua, kita juga bisa lakukan di menu kolom pencarian, yaitu yang dicari pembelajaran. Kita tinggal ketikkan sesuai dengan apa namanya keyword kita, mau 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 mempelajari apa, misalkan tentang tuberkulosis atau sebagainya, tinggal klik di kolom pencarian. Atau bisa juga kita klik di yang bagian halaman pembelajaran. Yang pembelajaran ini kita tinggal klik gitu ya, akan muncul daftar pembelajaran yang bisa kita ikuti yang tersedia di pelataran sehat. Ya. Ini satu contoh, misalkan kita sudah mengklik mencari gitu ya, mencari pembelajarannya kita lewat yang pembelajaran yang tadi, yang pembelajaran populer. Maka cara mendaftarnya adalah tinggal kita klik detail dari pembelajaran yang akan kita ikuti, klik detail, kemudian klik daftar sekarang. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman sejawat semua adalah tipe pembelajaran di pelataran sehat itu ada 2. Ada yang pembelajaran terbuka, ada yang pembelajaran tertutup. Apa bedanya? Pembelajaran terbuka itu
artinya semua orang bisa mengikuti ya pembelajaran ini. Dengan pembelajaran tertutup itu diperuntukkan bagi mereka yang memang punya akses atau yang diizinkan untuk mengikuti pelatihan atau pembelajaran tersebut. Nah, kita bahas yang pertama terkait dengan pembelajaran terbuka. Nah, ketika kita mengklik pembelajaran terbuka ini, ya kita klik daftar sekarang. Nah, yang penting diperhatikan adalah perhatikan sasaran pesertanya siapa. Nah, kita sebagai dokter, maka kita cari yang memang pembelajarannya ada sasaran pesertanya untuk dokter, supaya kita bisa mendapatkan SKP. Gitu ya. Jangan kita mengklik pembelajaran yang tidak ada sasaran dokternya. Itu biasanya tidak diizinkan, ataupun tidak, kalau pun diizinkan, kita tidak akan bisa mendapatkan SKP-nya. Ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah waktu pendaftarannya. Ya, lihat waktu pendaftarannya di sini kita bisa lihat waktu pendaftarannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini harus diperhatikan. Setelah kita klik daftar sekarang, ya, kemudian kita tinggal memulai belajar. Nah, ini kan bedanya nih. Kalau pembelajaran terbuka itu ketika kita langsung daftar itu sudah otomatis akan terdaftar dan kita sudah bisa klik untuk mulai belajar. Ya, nah setelah mulai belajar sudah selesai gitu ya. Setelah selesai mulai belajar, tinggal diselesaikan sampai sampai semuanya kita kerjakan, baru akan dapat sertifikat dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah coba mencari yang pembelajaran yang tertutup. Nah, misalkan ini ada cari pembelajaran tertutup, kita klik. Nah, biasanya dia akan muncul di sini minta akses. Kalau yang pembelajaran terbuka itu bisa tulisannya adalah daftar sekarang, ya. Tapi kalau dia pembelajaran tertutup, itu dia akan tulisannya minta akses setelah kita klik. Nah, perhatikan kembali sasaran pesertanya, waktu pendaftarannya, dan yang penting adalah biayanya. Ini berbayar atau gratis. Nah, itu penting nih. Ya, karena emang ada yang gratis, ada yang berbayar. Ketika kita klik minta akses, kemudian nanti akan muncul, gitu ya, berubah statusnya menjadi menunggu verifikasi. Nah, kalau verifikasi kita diterima atau di-approve gitu ya, dengan ketentuan yang sudah dipenuhi, maka kita akan baru bisa mulai mengklik mulai belajar. Itulah bedanya pembelajaran terbuka dan pembelajaran tertutup. Ya. Berikutnya adalah bagaimana setelah kita terdaftar. Nah, kita lakukan aja melakukan pembelajaran. Klik mulai belajar, kemudian di mulai belajar ini tinggal mengikuti apa yang ada di pelataran sehat. Gitu ya. Ada klik sampai semuanya terpenuhi dan kita bisa lihat progres belajar kita sudah sampai mana ada di bagian sebelah kiri gitu ya, sudah berapa persen. Dan kita ikuti semuanya, klik gitu ya, selanjutnya kemudian setelah kita selesai nanti akan muncul selesai. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita sudah terdaftar gitu ya, atau sudah mengklik pembelajaran itu tapi ternyata kita mau membatalkan. Caranya adalah kita buka di bagian profil ya, itu ada bagian pembelajaran saya. Kita klik di situ, kemudian kita akan muncul di tampilan pelataran sehat kita, itu pembelajaran saya, di situ akan ada yang misalkan minta akses gitu ya. Nah, bagaimana cara membatalkannya? Kita klik, kemudian kita klik yang batalkan minta akses webinar gitu ya. Batalkan, kemudian dia akan muncul notifikasi seperti ini, pop-up seperti ini. Silahkan diisikan saja alasan kenapa membatalkan pembelajaran. Ini nggak ada efek apapun, tinggal isikan aja alasannya apa, gitu ya. Kemudian klik kirim. Kalau sudah kirim berarti kita sudah tidak ikut lagi dalam pembelajaran tersebut. Ya. Kedua, ini terkait dengan bagaimana membatalkan pembelajaran yang belum dimulai. Sama caranya, klik lagi yang menu pembelajaran saya, kemudian kita klik yang belum mulai, maka akan muncul pembelajaran yang belum kita mulai. Ini bisa dilihat di sini ya, yang di panah ini. Kemudian di pojok kanannya ada tulisan belum dimulai. Nah, kemudian klik di sini ya yang batalkan MOOC. Nah, kalau kita batalkan MOOC-nya gitu ya, maka akan muncul lagi pop up lagi. Silahkan diisikan kembali alasan membatalkan pembelajaran ini. Tinggal kirim sudah selesai. Nah, terus bagaimana kalau cara membatalkan pembelajaran yang sedang berjalan? Kalau tadi kan belum mulai nih. Kalau ini sudah mulai, kita sudah mulai belajar, tapi nah, saya mau batalkan. Gimana caranya? Sama gitu ya. Tinggal klik pembelajaran saya, cari di sini yang
yang pembelajaran yang sedang berjalan, kemudian batalkan, gitu ya. Batalkan, kemudian isi lagi pop-up-nya, kemudian kirimkan, ya seperti itu. Nah, kalau sudah kita semua tadi selesai gitu ya, sudah misalkan sudah melakukan pembelajaran, terus bagaimana memonitor aktivitas kita? Nah, klik di bagian pembelajaran ini, ya pembelajaran, kemudian klik juga di bagian satuan kredit profesi. Di sini akan muncul pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lalui, yang sudah kita ikuti, kemudian juga akan muncul di sini jumlah SKP yang sudah kita peroleh berikut dengan total SKP yang kita peroleh selama mengikuti pembelajaran ini. Gitu. Jadi ada di bagian yang satuan kredit profesi. Ya. Kemudian ini di bagian sertifikat saya juga akan muncul nih. Jika muncul nih sertifikat-sertifikat yang kita dapatkan pada saat mengikuti pembelajaran. Kemudian ini bagian terakhir adalah bagian profil. Ya, untuk profil kita. Nah, untuk yang lainnya, ini hanya sekilas terkait dengan pelataran sehat. Untuk yang lainnya, terkait dengan pelataran sehat, mangga bisa diakses pada bagian beranda, ya, di bagian beranda pelataran sehat ini ada menu namanya menu panduan. Dan kalau kita akan muncul seperti ini. Jadi platform pembelajaran digital Kementerian Kesehatan ini panduan terkait dengan bagaimana pembelajaran di pelataran sehat. Ya. Oke, kesimpulannya adalah yang pertama, setiap dokter harus memiliki akun Satu Sehat STNK. Ya, yang kedua, pastikan semua dokter yang punya akun Satu Sehat STNK sudah mengupdate data pekerjaan secara mandiri dan tolong laporkan ke admin Pasienkesnya atau ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan validasi. Dan yang ketiga, input kegiatan pada SKP platform itu sesuai ranah, khusus ranah pembelajaran setelah 1 Maret 2024 itu sudah terinput secara otomatis melalui pelataran sehat. Dan yang terakhir adalah cari pembelajaran pada platform pelataran sehat guna pemenuhan SKP sebagai perpanjangan SIP. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemanfaatan aplikasi Satu Sehat untuk pemenuhan SKP.